Saudara, ini hari-hari bulan khusus di mana kita harus mewarisi, saudara. Kita tidak punya pilihan lain selain harus mewarisi. Ya, saya lihat PPT-nya Ibu sudah sangat lengkap, ya. Tapi saya punya angle yang lain, ya, angle yang lain. Saya kasih judul warisan ilahi itu adalah kerinduan Bapa kita di surga untuk setiap kita. Jadi setiap kita itu Bapak kita wariskan sesuatu minimal yang ilahi. Nah, ketika Bapak Ibu mendengar kata warisan, apa sih kira-kira yang muncul di benak kita, di imajinasi kita? Seringkali tanpa sadar adalah sesuatu yang kita butuhkan. Kalau kita butuh uang, mungkin yang kita pikirkan kita dapat warisan uang. Kalau kita butuh keajaiban, kita memikirkan mujizat. Ya. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang lebih dalam dari sekedar itu, Bapak Ibu. Ya, saya mau sekali ulang perkataan ini, warisan ilahi adalah kerinduan Bapak kita. Untuk memberikan kepada anak-anaknya, melengkapi anak-anaknya memasuki lawatan terbesar, terakhir di zaman kita. Karena kalau kita harus mengerjakan sendiri, butuh waktu bertahun-tahun, saudara. Ibu Iin mulai dari bayi, dari perut, umur 3 tahun sudah ngalamin banyak hal sampai hari ini. Ya, kalau kita harus tunggu 50 tahun, Tuhan Yesus keburu datang, saudara. Ya, jadi mari coba menangkap yang Roh Tuhan mau sampaikan buat saudara. Ya, saudara, saya coba cari bahasa aslinya, saudara, tentang mewarisi. Ini memang konteksnya kebanyakan tentang sebuah bangsa, kalau di perjanjian lama, tentang Israel. Dan ingat, kita ini adalah suku Bahtera, sebuah suku bangsa, saudara, ya. Secara rohani kita suku bangsa. Kita juga adalah suku bangsa Mahanaim, saudara. Lebih kecil lagi, tribe gitu ya, dibandingkan Bahtera. Nah, ada kata namanya nahalah. Nahalah itu artinya warisan atau pusaka. Tapi lebih bicara proses menerima warisan. Atau proses bahwa Tuhan itu assign sama kita warisan demi warisan. Nah, dikatakan begini ayatnya, kepada suku-suku itu harus tidak boleh tidak dibagikan tanah menjadi milik pusaka atau nahala. Jadi setiap suku Israel dapat porsi sebuah daerah, sebuah wilayah. Jadi saya yakin setiap saudara ini juga mendapat sebuah teritori yang saudara harus kuasai. Tidak tiba-tiba sebuah bangsa, saudara. Ya, saya 10 tahun cuman RT RT berapa saya lupa ya. RT inilah di Rawalumbu ini. Bambu Kuning Selatan. Tapi kita diberikan sama Tuhan milik pusaka. Mungkin pertama kecil, karena iman sebesar biji sesawi akan tumbuh menjadi pohon sesawi, saudara. Ya. Tapi tangkap ini, kepada kita harus, tidak boleh tidak, saudara dan saya harus terima warisan ilahi. Nah, saya mau cerita begini, saudara. Waktu saya kecil, saudara tahu saya suka baca Alkitab ya. Nah, saya kaget waktu di Green Room Ibu tuh berkata, salah satu yang nunggu saya itu Paulus. Saya sudah lama gitu nggak pernah, memang saya suka gaya hidupnya dan sebagainya. Tapi waktu saya kecil, saya tuh pernah ngomong begini sama Tuhan. Tuhan. Ini Paulus ini keren ya Tuhan. Rasul buat bangsa-bangsa lain. Ternyata kan saya dikirimnya ke bangsa-bangsa, saudara, sekarang. Jadi ada di waktu kecil Tuhan sudah taruh, harus, saudara. Tapi butuh proses. Butuh bobot, ya. Kabar baiknya kan sekarang ini Ibu dapatnya gratis, saudara. Tapi menurut saya tetap harus ada wadah dan bobot yang saudara miliki untuk terima itu. Bisa nangkep ya? Ya? Tapi poin yang pertama adalah setiap suku, setiap saudara wajib Tuhan Bapa kita di surga sudah berikan apa? Warisan. Saudara kalau terima warisan senang apa enggak sih? Tapi dari wajah saudara kok biasa-biasa aja. Belum terima. Oh, dari sisi Tuhan sudah, nanti kita baca ayatnya ya. Tapi kita memang harus masuk dan menduduki ya. Menurut nama-nama yang dicatat. Nah, pastikan nama saudara tercatat dalam kitab kehidupan. Ya. Kalau saudara mau terima warisannya Mahanaim, pastikan saudara bagian dari pasukan terdahsyat.
Kalau saudara mau terima warisannya Bahtera, pastikan saudara ada di situ dan bukan jadi haters. Halo? Ya, oke. Jadi yang pertama, kudu wajib terima warisan. Oke. Yang kedua, warisannya keren saudara. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang indah. Warisan saudara itu indah. Ya, warisan saudara itu beautiful. Dan dikatakan menyenangkan hatiku. Tapi seringkali prosesnya tidak enak saudara. Ya, prosesnya enggak enak. Tapi ketika sudah siap, warisan saudara itu menyenangkan. Buat saya enggak beban pergi ke bangsa-bangsa saudara. Saya suka makanan lokal, saya suka terbang, menyenangkan. Tapi buat beberapa orang mungkin terbang tidak menyenangkan saudara. Ya, ada orang-orang yang nggak bisa makan makanan lokal, mestinya tempe orek gitu ya saudara, pecel, kemana-mana bawa bumbu pecel, bawa tempe. Kalau saya nggak perlu, saya menikmati makanan lokal. Sekali lagi warisan itu sebenarnya sesuatu yang Tuhan berikan yang indah dan menyenangkan. Tapi dulu ya, namanya ketemu orang mati saya takut. Dulu tidak menyenangkan. Ya. Sekarang datang lihat orang mati ini kandidat yang harus dibangkitkan. Bisa nangkap ya? Kalau saudara mungkin dulu, aduh pelepasan lagi, ngelepasin orang lagi. Tapi kalau itu warisan saudara, itu akan menyenangkan, itu indah. Bisa nangkap ya? Saya harap saudara bisa nangkap. Itu kerinduan Bapa kita di surga. Kenapa banyak yang merasa tidak enak dan tidak indah? Karena ukiran jiwa yang belum beres. Loh, dulu kalau saudara ketemu saya 30-40 tahun yang lalu disuruh bicara di sini, saya sakit perut saudara. Saya ingat pertama kali saya disuruh isi retreat, saya berkali-kali tanya sama ibu, waktu ibu Iin ya, masih teman saya, sampai sekarang masih teman. Bu, saya diundang, kalau beliau kan selalu pergi kan begitu ya, enggak doa dulu, enggak, pergi. Wah, saya puasa 2 minggu Bapak Ibu, sakit perut, nggak bisa tidur. Dulu kalau sekarang disuruh sharing, senang loh saudara ya. Karena ini sesuatu yang indah dan menyenangkan. Bisa nangkap ya? Saudara tahu pertama kali saya khotbah berapa menit? Jack berapa menit? 2 jam. Jadi hari ini 3 jam ya Bapak Ibu. Enggak. Cepat saja Bapak Joshua, keren nanti Bapak Joshua. Ulangan 4 ayat 38. Dikatakan begini, sebenarnya saudara harus baca dari ayat 37. Karena ia mengasihi kita, ya, karena Tuhan mengasihi kita, ia akan menghalau bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat darimu. Jadi jangan heran kalau kok makin lama makin susah kayaknya. Loh, saya ini kan mau berangkat ke Eropa tanggal berapa saudara? Tanggal 13. Tapi kalau cari hari ini, saya naik Qatar lagi saudara. Udah gitu nginepnya di Doha lagi saudara. Nah itu ajaib itu. Ajaib bin mustahil, tapi tidak ada yang mustahil. Udah gitu ditanya, kamu dapat apa buat ini? Saya ini gak dapat apa-apa saudara masalahnya. Itu masalah besar. Tapi dari kemarin sebelum ibu tanya, saya berkata tanggal 7 ini ada something. Dan ternyata tiba-tiba kamu pimpin perang ya tanggal 7. Oh ini toh something yang Tuhan berkata. Terima kasih Bapak Ibu sudah perang dengan kuat. Mari lebih kuat lagi. Mari terus sampai jadi kenyataan ya saudara ya. Tapi kita harus menghalau bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Kita maunya yang lebih kecil. Loh KA itu besar loh saudara. Lebih besar dari yang pernah kita punya. Tuhan kasih bukit, Tuhan bilang enggak, ada greatest mountain. Ada lagi yang lebih besar, the highest sky. Jadi mari siapkan mental kita, siapkan diri kita, mari terus bertumbuh karena warisan saudara ini besar. Dikatakan Tuhan itu sayang sama kita. Jadi kalau ada persoalan, itu sebenarnya kesempatan untuk kita kenal Tuhan. Saya dengarkan 10 Secrets dari Reinhard Bonnke. Tahu yang pertama? Ditanya begini, ketika engkau menghadapi masalah, bagaimana pendapatmu? Dia berkata,
Masalah adalah kesempatan. Nah, kalau sudah mewarisi Renat Bongke, nah itu yang pertama saudara. Harus punya cara pandang yang berbeda. Engkau harus menghalau sesuatu yang lebih besar kelihatannya dari dirimu. Oke, ya. Tujuannya apa? Untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusaka seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi semua nubuatan, semua perjanjian, destiny itu ini masanya penggenapan jadi milik pusaka. Itu warisan ya. Oke, next. Ini memerlukan tindakan aktif menguasai ya. Ulangan 1 ayat 8. Ketahuilah. Jadi saudara harus tahu ya, ini jawaban buat Bapak Jack. Aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Saudara, by the way ini ayat yang membuat kami, saya dan istri saya peneguhan masuk full time ayat ini. 1 ayat 8 dan 11. Tuhan sudah menyerahkan, masukilah dan duduk. Titik koma ya. Tuhan sudah menyerahkan, tapi bagian kita masuk. Go in bahasa Inggrisnya. Kerjakan sesuatu. Lakukan yang Tuhan perintahkan. Untuk negeri itu menjadi kenyataan milikmu. Secara de jure, secara hukum sah punya saudara. Kalau Tuhan buat tanggal 4 Februari masuk White House, itu sah punyanya Pak Jos. Oh iya toh? Sah, saudara. Tapi beliau harus go in. Harus possessing, dudukilah, itu kata Yaras, artinya mewarisi, menduduki, tindakan aktif untuk menguasai. Do something, saudara, yang Tuhan perintahkan. Coba saya tanya, seberapa dari saudara yang sudah mulai mempelajari tokoh yang sudah mewarisi? Nah, enggak sampai 5%, saudara. Ini masalah, saudara. Saudara, nanti ada di belakangan ya. Ada kok, ada. Masukilah dan dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah. Kita terima 7 sumpah, saudara. Kalau Tuhan berkata tentang sesuatu yang saudara warisi, angkat 7 sumpah itu. Tuhan, engkau bersumpah, biarkan ini jadi kenyataan dalam hidupku. Apa bagianku untuk masuk ke dalamnya? Nanti di belakang ada 3 tokoh, tapi saya berkasih 1. Menurut saya itu intinya, saudara. Inti dari kehidupan mereka. Seringkali kita hanya ikuti metodenya, caranya, tapi kita tidak mengerti value-nya. Kenapa orang itu misalnya seperti Smith misalnya, kenapa setiap 30 menit dia berdoa? Boleh nggak gambarnya Smith? Pindah ke gambarnya Smith. Kenapa dia selalu bawa Alkitab dan begitu ada kesempatan dia selalu baca? Karena ini saudara value-nya, saya nggak mau keluar sekalipun dari hadiratnya. I want to live there. Ini value-nya. Caranya mungkin kalau caranya beliau adalah bahkan koran pun tidak masuk rumahnya. Diusir kalau bawa koran. Kalau zaman sekarang bayangkan tanpa handphone, tanpa sosmed, itu rada-rada susah ya. Tapi itu kan metode. Tapi yang penting adalah value-nya ini. Bagaimana kita tinggal di dalam hadiratnya Tuhan. Ini kalau ceritanya Panglima adalah aku ingin menyatu dengan Tuhan. Itu value-nya. PowerPoint-nya saudara bisa ambil nanti ya saudara ya. Saudara, ini bagian kita dari sisi Tuhan sudah diberikan. Mari kerjakan sesuatu. Mari belajar. Sampai warisan itu jadi kenyataan dalam hidup saudara. Jadi sesuatu yang berjalan bersama saudara. Ya, yang ayat berikutnya. Yosua 1 ayat 11. Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu. Saudara harus buat persiapan. Persiapkan dirimu untuk menerima yang gratis ini warisan.
Saya karena salah satu yang dilihatkan adalah Smith, saya mulai baca bukunya lagi. Pernah saya baca dulu saudara. Saya mulai dengarkan lagi secret-secretnya yang Billy Graham belum sempat saya sentuh. Tapi saya dulu sering duduk bersama anak saya saudara ya. Anak saya yang sulung tuh suka banget sama Billy Graham. Jadi dengerin khotbahnya, beli autobiografinya. Perbekalan saudara. Kalau sudah mewarisi Ibu Panglima, beliau sering cerita di sini. Itu perbekalan. YouTube-nya banyak. Sebab dalam waktu 3 hari, kamu akan menyeberang Sungai Yordan ini. Saudara, ada yang namanya yang harus dilewati yaitu Sungai Yordan. Apa sih Sungai Yordan? Sungai Yordan itu lambang baptisan kematian. Hidup yang lama ini harus selesai. Saudara harus masuk dalam hidup yang baru. Saudara bisa nggak imagine, bayangkan warisan saudara itu jadi bagian saudara. Bayangkan membangkitkan orang mati. Bayangkan KKR stadion-stadion. Bayangkan emas itu di tangan saudara. Kan yang amin cuma sedikit tuh. Padahal katanya sudah sangat dekat gitu saudara. Dari aminnya belum. Ngerti maksud saya? Kita harus melewati Sungai Yordan, saudara. Cara pikir yang lama, cara yang hidup yang lama ditinggalkan. Coba bayangkan kalau saya nggak pindah ya ke Pak Luki yang baru. Disuruh khotbah, saya cari 1001 alasan, mungkin tiba-tiba, Bu maaf saya nggak datang sakit. Saya harus tinggalkan hidup yang lama. Saudara harus masuk ke jatah warisanmu. Itu go in, itu masuk. Miliki dan duduki. Nah untuk cepat aja ya. Pertama hidup lama jadi hidup baru, ini adalah transformasi dan pembaharuan. Ya ini singkatannya saudara ya. Sebenarnya ini buat saya tapi dimunculkan gak apa-apa. Kedua lambang pembersihan, artinya apa? Pertobatan terus. Pertobatan itu bukan begini, gua berzina bertobat, bukan. Itu mah receh. Ya, itu penting tapi itu receh. Tapi cara pikir saya yang salah, ganti yang baru. Cara pandang yang saya yang salah, ganti yang baru. Saudara harus terima pengertian demi pengertian. Saya yakin ya, menurut saya kalau Ibu Panglima tuh ngadepin banyak hal. Kenapa selalu menang? Kenapa bisa melewati? Karena tiba-tiba punya cara pandang yang baru, yang Tuhan kasih. Tidak seperti yang kita pikir. Ini yang saudara dan saya perlu nih. Ya. Kedua ini bicara iman dan ketaatan, artinya apa? Ketergantungan pada Tuhan. Saya mau cerita nih kejelekan saya ya. Mau dengar kejelekan saya? Saudara, saya ini kan dipuji-puji tenang saudara. Tapi banyak orang nggak tahu saya ini punya satu ketidaktenangan. Kalau misalnya saya janji sama orang jam 7, kalau 7 kurang 5 belum berangkat, tuh saya gelisah saudara. Nah singkat cerita, saya ini tiba-tiba ngajar STT saudara. Masuklah notification banyak, transaksi ini. Jadi saya ini panik saudara. Kan harusnya tenang saudara ya, panik saudara. Singkat cerita, kebobolan saya 20 juta saudara. Ini orang yang tenang. Padahal saya pernah ngalamin itu dan nggak kebobolan, saudara. Ya. Nah, saya bilang sama istri saya, ini pelajaran mahal buat saya. Ngadepin apapun harus tenang. Kalau pilar goyang-goyang repot, saudara ya. Kalau pilar capek istirahat dulu, nggak bisa juga. Bisa ngerti ya, saudara ya. Harganya mahal loh 20 juta ya. Tapi saya bilang oke Tuhan, saya belajar dari istri saya. Istri saya tuh kayak gak kenal waktu saudara. Tenang hadapin apapun ya. Udah jam 7 kurang 15 masih tenang saudara. Saya gak bisa saudara, saya gak bisa. Saya bilang aduh nih saya mau ketenangannya tapi tetap tepat waktu ya saudara ya. Bisa nangkep ya. Nah saya mengerti bahwa kita ini gak bisa kok tanpa Tuhan. Saya dengerin kaset Pak Yusak ya. Beliau itu kan terkenal hebat saudara. Wah ngadepin apa, ditangking dan sebagainya, menang dan hebat. Singkat cerita beliau cerita satu hari ada perampokan. Tiba-tiba kehilangan kuasa. Nangking kok gak mempan. Bahkan rumahnya kerampokan. Dan beliau teriak, rampok. Saya malu loh katanya. Malu banget. Yang dicolong juga cuma TV tua jadul saudara. Yang lainnya gak dicolong karena Tuhan lagi ngajar. Saudara tetap ada hal-hal yang kita harus terus belajar saudara ya.
Sampai kapanpun kita harus bergantung sama Tuhan. Saudara bisa mewarisi bukan kekuatan saudara, tapi itu kerinduan Bapa di surga. Bagian kita, Tuhan, aku mau terima, apa bagianku untuk mengerjakannya, ya. Itu bicara identitas dalam Allah yang lama sudah berlalu, ya. Itu bicara mujizat, kuasa dan pemulihan dari Tuhan. Saya tidak bicara baptisan soalnya, ya. Oke. Itu di perjanjian lama. Nah, sekarang di perjanjian baru. Boleh lanjut? Kleronomia. Ini warisan dan pusaka sama juga. Ini warisan rohani yang dijanjikan Allah kepada umatnya. Kalau saudara milik Kristus, percaya Tuhan Yesus, saudara sudah punya warisan, pusaka, yang bahkan bisa bertambah. Bisa upgrade dan bertambah terus, ya. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikannya. Enggak bisa, di luar Kristus enggak bisa. Kita harus ada di dalam Kristus. Makanya lagu Menyatu itu sangat berkesan di hati saya. Sangat kuat, karena enggak bisa. Apalagi semakin besar warisan itu semakin dasar. Prosesnya itu enggak mudah. Tapi sekali lagi ini kerinduan Bapak, Dia tentukan porsi demi porsi sesuai jatah saudara. Jadi kalau nanti ngambil warisan itu jangan ambil semua, tapi cobalah belajar tenang dan dengarkan Tuhan. Tuhan, apa sih bagian saya? Kami ini pemimpin juga banyak saudara, ya. Semuanya maunya Bu PMI, Bu PMI, Bu PMI gitu. Tapi di hati saya ini ada suara, coba kamu doa. Jadi saya berdoa, yang muncul di mimpi pribadi yang lain saudara. Tapi saya juga tetap ditulis juga, nama hamba Tuhan tetap ada saudara, ya. Gak mau kehilangan. Tapi saya berkata, Tuhan, saya harus belajar pribadi ini. Supaya saya warisi apa yang menjadi bagian saya, ya. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang terpanggil menerima bagian kekal, ya. Jadi warisan ini kekal saudara. Yang dijanjikannya sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Artinya apa? Artinya kita punya Yesus sebagai penolong kita, pengantara, advokat, parakletos yang membantu kita. Saudara tinggal connect sama Yesus. Karena hanya di dalam Yesus setiap warisan menjadi bagian saudara. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima yang ditentukan bagimu. Saudara terima yang ditentukan Tuhan, ya. Jangan ambil yang bukan bagian saudara. Ya, kalau Ibu ajarkan ada chemistry-nya, ada komposisinya, ada kecocokan, ya. Yang rada susah itu saya sama Bu Panglima sebenarnya, ya. Tapi kami dibuat jadi koin, saudara. Kalau mau warisi rada beda, ya. Tapi saya mau warisi kuasa, power dan sebagainya, favor banyak, saudara, ya. Tetap ada yang ajaib. Oke. Next. Kleronomos. Jadi dari dua kata, klero artinya warisan. Nomos itu artinya sah, legal. Inilah yang penting. Apakah kita sudah layak, cukup dianggap layak, menerima warisan yang jadi bagian kita. Saudara, satu hari saya mendengarkan satu khotbah, saya bilang kenapa ya sudah doakan 6 orang mati, cuma satu lah yang diambang tiba-tiba balik gitu. Udah diambang udah matanya udah putih, udah balik itu cuma satu dari 6 kali saudara. Jadi saya cari tahu kenapa. Nah, satu orang cerita, jadi satu hari dia doakan orang mati. Datang dengan, wah saya bangkitin orang mati dengan perkasa. Tapi didoain enggak bangkit. Dia menundukkan kepala dan melipir diam-diam pergi. Tapi orang ini bergumul sama Tuhan. Tuhan kenapa? Tuhan bilang karena suaramu, otoritasmu belum sampai untuk masuk dunia orang mati dan memanggil dia balik. Ada level otoritas, kekuatan untuk kamu bisa menarik orang dari dunia orang mati. Perlu ada kekuatan dan otoritas untuk menarik emas keluar dari dunia gaib. Jadi dia doa, orang rajinnya doa. Satu hari stafnya meninggal, saudara. Dan stafnya cerita, kenapa baru kali yang ketiga dia balik.
Jadi waktu pertama misalnya namanya A gitu ya. Kalau nama seseorang kan nanti siapa tahu ada yang sama gitu. Si A ini udah jalan di jalan yang pokoknya entah berantah lah gitu. A, dia diem, dia jalan lagi. Dipanggil lagi, A, dia diem. Suaranya si orang ini sudah mulai kedengeran. Pas yang ketiga dia teriak, A, si A balik, pas dia balik ke dunia lagi. Dari mati. Jadi dia bilang ada level kelayakan untuk terima warisan. Untuk ini sekali lagi, katakan namanya yang meninggal C sekarang. Tadi A. Si C itu singkat cerita lagi main musik, mati, nggak tahu jatuh lah mati gitu ya. Jadi dia, si hamba Tuhan ini datang, saya mau ketemu si C itu. Singkat cerita dia doakan, C, pulang balik. Si C itu udah lagi jalan kayak di padang gurun gitu saudara. Lagi jalan, C, dia berhenti dulu, berhenti. Tapi nggak ada suara lagi, jalan lagi. C, dia berhenti lagi. Pas yang ketiga, C, balik. Baru si C baru begini, langsung dia pindah ke dunia orang nyata lagi. Jadi PR kita seringkali bukan Tuhan gak kasih warisan. Push on-nya kurang. Ya, belajarnya kurang, menginginkannya kurang. Oke, ini orang yang berhak menerima warisan secara jasmani maupun rohani. Ya, sekali lagi dari sisi Tuhan, Tuhan sudah berikan. Tapi dari sisi kita, ya tergantung kita apakah kita punya bobot dan dipandang layak. Nah, menurut saya kata kuncinya adalah hubungan. Kadang-kadang saya pengen ketawa kalau ada orang, Pak saya mau warisan Bapak. Saya kenal juga enggak kayaknya. Satu, oke mungkin dia mengenal saya nggak kenal dia. Tapi seberapa dia kenal saya. Contoh saudara. Saya ini punya tubuh yang unik. Saya sekali-sekali aja minum vitamin kalau saya capek di pagi hari. Tapi kalau ada orang ngasih UC 1000 dingin, saya nggak mungkin sentuh saudara. Karena itu membuat saya nggak bisa tidur semalaman. Nah Ibu In juga. Jadi kalau nggak kenal, maksudnya baik malah mencelakakan. Jadi saudara harus minimal punya relationship. Lewat apa Pak? Kalau orangnya sudah mati, lewat buku. Loh saya ini nggak kenal Pak Yusak secara pribadi loh. Sampai saya pulang ke Indonesia. Tapi saya dengerin khotbahnya, baca bukunya. Kayaknya ketika ketemu ini kayaknya saya kenal nih. Ada cerita lucu waktu kami ke Guatemala. Ya, kontak kami sama Ibu Ella ini sering Zoom saudara. Jadi nggak pernah ketemu fisik. Begitu ketemu, kayaknya saya kenal banget kamu katanya. Nah saudara itu menurut saya harus punya itu. Menurut saya ya. Tapi nggak tahu karena sekarang kan Tuhan lagi obral saudara ya. Tuhan kan lagi obral. Tapi tetap menurut saya kata kuncinya adalah relationship. Baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Ya. Dan jika kita adalah apa saudara? Anak rohani itu pemimpin muka. Maka kita juga adalah pewaris, artinya menerima warisan dan sah menerima warisan. Klero nomos. Nah pertanyaannya apakah saudara pewaris yang sah? Loh saya nggak bisa dapat 3 miliarnya Pak Paul. Itu warisannya Ibu In sama anak-anaknya. Anak. Kecuali mungkin saya diangkat anak sama Pak Paul. Pokoknya anak adopsi saya ya. Dapat warisan juga, bisa. Bisa nangkep ya? Oke. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan jika anak, maka kamu juga adalah pewaris. 2 ayat sudah ya. Yang ketiga, yang telah ditetapkannya sebagai pewaris segala sesuatu. Yesus itu Tuhan kita pewaris segala sesuatu yang sulung. Dan dia sedang mau membagikan warisan demi warisan sama kita. Ya, warisan yang mungkin ada di hamba-hamba Tuhan. Mungkin yang saudara tidak kebayang. Tapi Tuhan sedang mau bagikan hari-hari ini. Mari punya ekspektasi, punya kerinduan yang lebih besar. Nah ini yang kita perlu hati-hati saudara. Next. Meris atau bagian atau porsi, bagian yang diterima baik secara jasmani maupun rohani termasuk bagian dalam kerajaan Allah. Nah yang mengerikan saya baca ayat begini, engkau tidak mendapat meris atau jatah dalam perkara ini. Ini bicara tentang Simon. Kenapa? Karena hatinya pahit.
Karena hatinya penuh cinta uang, dia pikir segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Belum tentu kalau saudara ngasih persembahan, saudara dapat warisan, belum tentu. Ini buat saya mengerikan saudara, ini kita harus hati-hati. Jangan sampai kamu gak ada bagian, apalagi jadi haters, gak ada saudara. Gak ada bagian, udah kerja banyak, jangan sampai. Ini hari-hari menentukan dan penting kita terima warisan. Yang kedua dikatakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang membuat kamu layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saudara, tetap ada yang namanya kelayakan untuk menerima. Ini bagian kita. Walaupun semua dibagikan gratis, apakah itu turun kepada saudara atau tidak? Maria telah memilih bagian yang terbaik. Pilihlah warisan terbaik. Ada banyak, saudara. Ada sangat banyak, percayalah yang Tuhan mau bagikan. Tapi pilihlah yang terbaik dulu. Apa sih yang utama? Yang utama untuk setiap kita. Pilih itu. Oke? Nah ini sedikit saja. Jalan mendapatkan warisan. Menurut saya, saudara harus sangat menginginkan. Karena sekali lagi itu precious, itu berharga, itu bahkan kekal. Ingini seberapa kita haus dan mengejar warisan yang ilahi. Bahkan saya pernah, saya nggak tahu apakah akan buat lagi, ngikutin gayanya Smith, saudara. Setiap setengah jam pakai alarm. Tapi karena rapat, yang alarm rapat jalan terus, saudara. Rada susah ya saudara. Mungkin metodenya bukan begitu, tapi intinya adalah bagaimana tinggal di hadirat Tuhan. Tapi saya haus, saya menginginkan warisan ilahi itu. Yang beliau punya. Yang Billy Graham punya, yang Pak Yusak punya. Yang pemimpin saya punya. Nah untuk itu saudara harus mengerti nilainya. Maaf ya, saya pakai rada kotor sedikit. Saudara kan gak menginginkan kotoran toh? Enggak. Tapi kalau itu emas, saudara mau gak? Kenapa? Karena value. Karena value. Memahami betapa berharganya warisan yang dijanjikan. Bagaimana orang-orang itu membayar harganya untuk punya itu. Saudara perlu pelajari. Supaya apa? Supaya kita ngerti nilainya. Kalau kita ngerti nilainya kita akan sangat menginginkan. Ya, satu hari kenapa saya itu sangat pengen ketemu Tuhan. Itu simpel saudara. Saya dengerin khotbah. Dengerin khotbahnya Bu Panglima, dengerin khotbahnya Pak Yusak. Ini kok orang-orang kok gaul banget sama Tuhan ya. Tuhan itu begitu real dan ketemu Tuhan. Kan Pak Yusak kan pernah, jangan kalah sama embo-embo ya. Embo-embo ketemu Tuhan Yesus loh. Kamu udah ketemu Tuhan Yesus belum? Wah itu saudara kayak palu godam. Tapi buat saya itu berharga dan saya berkata Tuhan, saya mau ketemu Engkau. Saya nggak tahu 6 bulan apa lebih, setiap hari teriakan saya cuma itu. Pokoknya saya mesti ketemu Engkau. Dan puji Tuhan, dia menemui saya. Dan sejak hari itulah banyak dari kehidupan saya yang berubah. Oke, dua slide lagi ya. Next. Jalan mendapatkan warisan. Jangan males. Kami tidak ingin kamu menjadi malas. Terjemahan lain berkata slow in heart. Hati kita ini lamban. Karena seringkali penuh persoalan. Penuh keinginan-keinginan yang lain. Ini bulan spesial dulu tanggal 7, tinggal 23 hari. Kecuali Tuhan perpanjang. Untuk menerima warisan yang mengubah hidup kita. Ya kan kalau tiba-tiba di rekening masuk 10T, saya jadi kaya raya. Amin, terima kasih. Iya toh, itu warisan. Daripada hilang 20 juta, mending masuk 10T saudara. Jadi matre, enggak, suruh enggak matre ya. Kami tidak ingin kamu menjadi malas, tetapi apa? Meneladani. Pelajari kehidupan orang itu. Kalau bahkan bahasa meneladani itu katanya mimik, tahu mimik? Mimik itu mengikuti. Cara mereka hidup bagaimana. Ya. Yang oleh apa saudara? Iman. Tiru teladan iman mereka. Dan
Ketekunan, kata ketekunan itu bicara juga kerajinan, bicara juga kesetiaan, bicara juga tahan menderita. Mereka sudah bayar mahal. Kalau kita cuma ya dapat syukur, enggak ya udah, enggak akan turun menurut saya. Tapi kalau engkau sangat menginginkan dan begging tersungkur, Tuhan aku mau, saya yakin itu turun. Kita enggak perlu bayar mahal semahal mereka. Tapi perlu meneladani iman dan ketekunan. Bagaimana mereka mewarisi apa yang telah dijanjikan. Ya, saya tutup dengan ayat ini saudara. Ini ayat keren ya, tapi enggak kalau dibahas nanti kepanjangan. Lanjut. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Coba cek ajarannya. Ikuti ajarannya. Kedua, ikuti cara hidupnya. Pendiriannya, tujuan hidupnya apa sih? Tujuan hidup ibu itu bukan untuk peperangan rohani. Menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak bilang perang, ya ikut perang. Bapak bilang ke Israel, pokoknya yang penting Bapak senang. Itu cara hidupnya, itu pendiriannya. Tiru imannya, pelajari kesabarannya, kasihnya, ketekunannya. Yang ini yang orang banyak gak suka. Telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara. Kalau ayat berikutnya dikatakan, kalau orang mau ikut Tuhan harus ikut menderita. Nah, disebut banyak orang kan menderita ya, sudah diomongin banyak orang. Oke, saya tutup dengan contoh. Tadi Smith udah, sekarang Billy Graham. Nah, saudara, saya mendengarkan klip 100 tahunnya Billy Graham. Nah, salah satunya ditanya begini, kalau engkau punya kesempatan mengulang hidupmu, apa yang engkau akan lakukan? Dia bilang pertama, saya akan study the word of God more. Saya mau firman itu semakin menguasai hidup saya. Makanya let the word of God fill you and renew your mind every day. Beliau menghidupi. Ini value-nya. Bukan banyak-banyakan pasal, saudara. Tapi seberapa firman itu memperbaharui kita, memanifestasikan ciptaan baru. Oke, terakhir. Engkau kita ya. Beliau kan cita-cita cuma satu, nemenin Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Yang lain itu secondary. Buat mujizat ya karena bergaul karib dengan Tuhan, karena dengerin Tuhan. Ya kan beliau gudang mujizat. Ini karena bergaul dengan Tuhan. Ini menurut saya salah satu kunci pentingnya. Amin. Saudara, Tuhan sudah secara legal ketika saudara percaya Tuhan Yesus, saudara punya warisan. Pilihlah yang terbaik. Mari ingini, mari belajar. Tuhan Yesus memberkati.